Saudara-saudari yang terkasih, kita jumpa lagi dalam Pelita Hati Dehanian Channel hari ini, Selasa 15 Juli 2025, hari biasa dalam Pekan Biasa yang ke-15, bertepatan dengan peringatan wajib Santo Bonaventura, seorang uskup sekaligus pujangga gereja. Bersama Saromo Thomas Suratno SCY dari komunitas SCY Teluk Betung, Bandar Lampung, mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, yakni firman Tuhan yang tersurat dalam Injil Matius bab atau pasal 11 ayat 20 sampai dengan ayat 24. Sekali peristiwa, Yesus mengecam kota-kota yang tidak bertobat, sekalipun di situ ia paling banyak melakukan mukjizat-mukjizatnya. Celakalah engkau Korazim, celakalah engkau Betsaida, karena jika di Tirus dan di Sidon terjadi mukjizat-mukjizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, sudah lama mereka bertobat dan berkabung. Tetapi aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman, tanggungan Tirus dan Sidon akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Dan engkau Kapernaum, apakah engkau akan dinaikkan sampai ke langit? Tidak. Engkau akan diturunkan sampai ke dunia orang mati. Karena jika di Sodom terjadi mukjizat-mukjizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, kota itu tentu masih berdiri sampai saat ini. Tetapi aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman, tanggungan negeri Sodom akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Saudara-saudari yang terkasih, warta Injil yang kita renungkan bersama pada hari ini mengisahkan bagaimana Yesus mengutuk beberapa kota yang menutup diri terhadap tawaran keselamatan yang datang dari Yesus. Tawaran keselamatan hanya akan berarti bila ada pertobatan yang radikal. Dalam Injil tadi disebutkan bagaimana kota-kota itu berkeras hati pada Yesus. Korazim dan Betsaida diberikan sebagai contoh di sini dan masing-masing mempunyai kutuknya sendiri-sendiri. Celakalah engkau Korazim, celakalah engkau Betsaida. Kristus datang ke dunia untuk memberkati kita, saudara saya yang terkasih. Tetapi jika berkat itu diremehkan, ia menyimpan kutuk-kutuk, dan kutuk-kutuknya itu adalah yang paling mengerikan dari semuanya. Kedua kota tadi, Korazim dan Betsaida, terletak di pinggir Danau Galilea. Korazim terletak di sebelah timurnya dan Betsaida terletak di sebelah baratnya. Keduanya adalah kota yang kaya dan padat penduduknya. Betsaida kemudian dimekarkan menjadi kota besar oleh Filipus yang pada waktu itu menjabat sebagai raja wilayah. Dari kota itu pula lah Kristus mengambil setidaknya 3 dari para rasulnya. Jadi, sedemikian tingginya kehormatan yang diberikan kepada kedua kota ini. Namun, karena keduanya tidak mengetahui saat bila mana Allah melawat mereka, mereka terkena kutuk-kutuk ini. Dan kutuk-kutuk itu melekat begitu erat pada mereka. Sehingga segera setelah ini, kedua kota itu mulai merosot dan makin lama menjadi desa-desa miskin dan tidak dikenal lagi. Begitu parahnya dosa menghancurkan kota-kota, dan betapa pastinya perkataan Kristus menjadi kenyataan. Saudara-saudari yang terkasih, Korazim dan Betsaida di sini dibandingkan dengan Tirus dan Sidon, 2 kota perairan yang banyak kita baca dalam Perjanjian Lama yang sudah dihancurkan, tetapi yang kemudian mulai berkembang lagi. Kedua kota ini berbatasan dengan Galilea, tetapi mempunyai nama buruk di kalangan orang Yahudi karena penyembahan berhala dan kejahatan-kejahatan lain. Kristus kadang-kadang memasuki daerah pantai Tirus dan Sidon, tetapi tidak pernah masuk ke wilayah kotanya. Orang-orang Yahudi akan memandang sebagai suatu kejahatan seandainya dia pergi ke sana. Oleh karena itu, untuk meyakinkan dan merendahkan hati mereka, Kristus di sini memperlihatkan Tirus dan Sidon yang tidak akan menjadi seburuk Korazim dan Betsaida. Seandainya Tirus dan Sidon diberikan pemberitaan firman yang sama,
dan mukjizat-mukjizat yang sama terjadi di tengah-tengah mereka. Sudah lama mereka bertobat dan berkabung seperti Ninive. Kristus yang mengetahui hati semua orang tahu bahwa seandainya ia pergi dan tinggal bersama mereka dan memberi pengajarannya kepada mereka, ia akan lebih berhasil di sana daripada di tempatnya berada sekarang. Saudara saya yang terkasih, ada banyak anugerah yang telah kita terima, ada banyak kesempatan yang kita punya untuk mengalami pertobatan yang radikal. Hendaknya kita selalu membaharui diri dari hari ke hari agar anugerah-anugerah itu tidak menjadi sia-sia bagi hidup kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah dan Tuhanku, semoga aku dapat bertobat, mau mendengar dan melakukan apa yang Kau kehendaki, supaya aku bisa menghindari godaan-godaan duniawi dan menepis ancaman-ancaman yang akan membinasakanku. Terpujilah Engkau, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.